Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Atia Daha Putri dengan NIM A1E1230024. Aku merupakan seorang mahasiswa bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, angkatan 23. So, kali ini aku bakal ngejelasin beberapa hal terkait tentang kewirausahaan di bidang agroindustri. A few moments later. Beberapa materi yang bakal aku jelasin yaitu pengertian dari kewirausahaan dan wirausaha dan apa sih perbedaan antara kewirausahaan dan wirausaha ini. Selanjutnya yaitu perbedaan UKM atau usaha kecil menengah dengan UBI, usaha berbasis inovasi. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor keberhasilan seorang pengusaha. Dan selanjutnya yaitu tentang pentingnya kerjasama, kerja keras, komitmen, dan disiplin dalam kewirausahaan. Materi selanjutnya yaitu tentang sumber ide dan peluang bisnis. Selanjutnya tentang konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak karya intelektual atau HKI. Dan materi terakhir yaitu tentang rencana bisnis dan modal bisnis. Baiklah, langsung saja memasuki materi pertama yaitu tentang kewirausahaan dan wirausaha. Apa sih perbedaan dari antara keduanya? Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih kewirausahaan dan apa sih wirausaha itu? Nah, kewirausahaan itu adalah sebuah proses yang melibatkan penciptaan nilai melalui penemuan, inovasi, dan eksploitasi peluang untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Proses ini melibatkan pengambilan resiko, kegigihan, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, selanjutnya wirausaha itu adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menjalankan proses kewirausahaan. Mereka ini termasuk sebagai pelaku usaha yang berani mengambil resiko, berinovasi, dan menciptakan nilai bagi masyarakat. Nah, perbedaan utama di antara kewirausahaan ataupun wirausaha itu terletak pada fokusnya, di mana kewirausahaan itu berfokus pada proses, sedangkan wirausaha berfokus pada individu. Kewirausahaan itu contohnya seperti memulai usaha, mengembangkan produk, seperti itu. Sedangkan wirausahaan ini adalah pengusahanya, pemilik startupnya atau CEO-nya begitu. Baiklah, selanjutnya kita masuk materi kedua, yaitu apa sih perbedaan UKM dan UBI. A few moments later. Nah, untuk perbedaan antara UKM dan UBI itu ada beberapa macam, ada beberapa hal, yaitu yang pertama, perbedaan pada fokusnya, di mana UKM ini fokus pada pemenuhan kebutuhan pasar yang sudah ada dengan produk atau layanan yang telah terbukti dan relatif stabil. Sedangkan UBI ini fokusnya pada pengembangan produk atau layanan baru yang belum ada di pasaran. Jadi dia memiliki potensi untuk mengubah pasar dan menciptakan pasar baru. Lalu perbedaan kedua itu perbedaan dari segi resiko, di mana kalau UKM ini relatif resikonya itu rendah karena produk atau layanan itu sudah terbukti dan pasarnya emang sudah ada. Sedangkan kalau UBI ini resiko peluangnya itu lebih relatif tinggi karena produk ataupun layanannya itu belum terbukti di pasar dan belum ada. Selanjutnya yaitu perbedaan dari segi potensi keuntungan, di mana UKM ini potensi keuntungannya relatif lebih kecil karena persaingannya itu di pasar sudah ada dan lebih ketat. Sedangkan kalau UBI potensi keuntungannya relatif lebih besar karena produk atau layanannya belum memiliki pesaing karena dia masih baru. Nah, selanjutnya perbedaan dari segi pendanaan. Kalau UKM itu pendanaan biasa dari modal sendiri, pinjaman bank ataupun koperasi. Sedangkan kalau UBI ini pendanaannya berdasarkan dari investor, ventura atau angel investor.
Nah, contohnya kalau UKM ini seperti warung makan, toko kelontong, lalu seperti salon. Sedangkan UBI ini contohnya seperti startup teknologi, perusahaan bioteknologi, perusahaan energi terbarukan. Nah, jadi UKM dan UBI ini dua jenis usaha yang berbeda, di mana UKM ini lebih cocok untuk pengusaha yang memiliki usaha yang stabil dan resikonya relatif lebih rendah, sedangkan UBI ini lebih cocok untuk pengusaha yang ingin memiliki usaha yang inovatif dan potensi keuntungannya lebih tinggi dan siap untuk mengambil resiko. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang faktor keberhasilan seorang pengusaha. Jadi apa aja sih yang bikin seorang pengusaha itu bisa menjadi pengusaha sukses? Mari kita bahas. A few moments later. Yang pertama, yaitu seorang pengusaha harus memiliki visi dan misi yang jelas. Selanjutnya, adanya kerja keras. Itu faktor penting yang akan mempengaruhi seorang pengusaha untuk bisa menjadi sukses. Tanpa adanya kerja keras, seorang pengusaha tidak akan bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya, yaitu pantang menyerah. Sebagai seorang pengusaha, kita tidak boleh menyerah. Jika gagal dalam satu kali percobaan, maka harus mencoba percobaan kedua dan mencari solusi baru untuk permasalahan yang dihadapi. Jadi, seorang pengusaha itu tidak boleh menyerah hanya karena satu kali gagal atau dua kali gagal. Selanjutnya, pengusaha itu juga harus punya tekad yang kuat. Lalu, seorang pengusaha juga harus memiliki latar pendidikan yang baik. Dalam artian, dia harus banyak belajar. Selanjutnya, seorang pengusaha itu juga harus punya inovasi dan kreativitas. Adanya koneksi yang luas atau teman yang banyak. Karena dengan memiliki koneksi yang luas, teman yang banyak, kita bisa meminta bantuan dari mereka untuk mempromosikan tentang produk kita, meminta bantuan dari mereka, ataupun tentang bagaimana kita bisa sharing tentang inovasi atau tentang produk yang akan kita buat. Harus mempunyai strategi pemasaran yang efektif. Harus dipikirin nih, pemasaran produknya tuh kayak gimana, mau kemana, apakah ke e-commerce, ataukah ke official store. Selanjutnya, seorang pengusaha itu harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Lalu, seorang pengusaha itu juga harus percaya diri dan berani mengambil resiko. Jadi, kesuksesan seorang pengusaha itu tidak datang dengan mudah ya. Dibutuhkan kerja keras, dedikasi, dan kombinasi dari faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Pengusaha yang sukses harus terus belajar dan berkembang, beradaptasi dengan perubahan, dan harus memiliki passion untuk apa yang akan mereka lakukan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama. Nah, jadi disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama ini merupakan 4 pilar fundamental yang menunjang kesuksesan dalam kewirausahaan. Dengan disiplin, itu membantu seorang pengusaha untuk mengatur waktu dan menyelesaikan tugas dengan efisien. Disiplin finansial juga penting karena itu membantu pengusaha untuk mengelola keuangan bisnis dengan bijak dan mencapai tujuan keuangan. Selanjutnya yaitu kerja keras, di mana pengusaha ini harus membutuhkan dedikasi dan kesediaan untuk bekerja keras. Selanjutnya yaitu komitmen, di mana komitmen ini mendorong pengusaha untuk membuat keputusan yang terbaik dalam bisnis mereka, bahkan ketika keadaan sulit. Komitmen ini membantu pengusaha untuk tetap termotivasi dan tidak mudah menyerah. Dan komitmen juga terhadap kualitas membantu pengusaha untuk menghasilkan produk dan layanan yang terbaik bagi pelanggan mereka. Selanjutnya itu kerjasama, di mana pengusaha yang sukses itu mampu membangun tim yang kuat dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Kerjasama memungkinkan seorang pengusaha untuk memanfaatkan keahlian dan bakat orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan kerjasama juga membantu pengusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, mitra, ataupun investor. Jadi, keempat pilar ini saling terkait dan saling mendukung. Disiplin membantu pengusaha untuk bekerja keras dengan efisien,
kerja keras, membantu pengusaha untuk mencapai tujuan mereka dan membangun bisnis yang sukses. Komitmen, membantu pengusaha untuk tetap fokus dan tidak mudah menyerah. Dan kerjasama, membantu pengusaha untuk memanfaatkan keahlian orang lain dan dalam mencapai tujuan bersama. A few moments later. Materi selanjutnya yaitu tentang sumber ide dan peluang bisnis. Ide dan peluang bisnis ini dapat muncul dari berbagai sumber, seperti dari pengalaman atau kegemaran pribadi. Contohnya, jika kamu memiliki kegemaran atau punya hobi dalam hal memasak, bisa nih kalian untuk memikirkan bagaimana caranya hobi kalian dalam memasak ini dijadikan sebagai bisnis. Entah kalian membuka restoran atau kafe atau kalian membuka catering. Lalu selanjutnya kamu juga harus memperhatikan dari sekitar, dari lingkungan. Perhatikan dulu apa sih masalah yang dihadapi oleh orang-orang di sekitarmu. Apa sih produk atau layanan yang bisa kamu ciptain untuk membantu mereka. Contohnya seperti kurangnya akses pendidikan berkualitas. Itu bisa mendorong ide bisnis untuk menyediakan layanan bimbingan belajar online. Selanjutnya, untuk mencari ide bisnis, kita itu juga harus mengikuti tren pasar. Kita harus up to date dengan tren terbaru di pasar. Contohnya seperti media sosial yang sedang tren saat ini, banyak orang membuat vlog. Nah, kita bisa menggunakan tren itu untuk mendorong ide bisnis, untuk menjadi influencer atau membuka agensi influencer marketing. Selanjutnya, untuk menemukan sumber ide bisnis, kita juga harus bergabung dengan komunitas pengusaha dan profesional, menghadiri acara-acara networking dan konferensi industri. Tujuannya apa? Biar kita tahu tentang tren bisnis saat ini, kita tahu banyak hal tentang bagaimana caranya berusaha, pengusaha, dan bagaimana cara membangun ide untuk menjadi pengusaha. Kita bisa membentuk sebuah usaha jika kita termotivasi dengan melihat orang lain yang telah memulai usaha. Untuk peluang bisnis, kita harus menganalisisnya, kita harus mencari tahu bagaimana SWOT dari ide bisnis ini. SWOT itu adalah strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Kita harus tahu bagaimana SWOT dari produk yang akan kita perjualbelikan, dari produk yang akan kita usahakan. Dengan menggunakan metode SWOT ini, tim manajemen dapat memahami secara holistik kondisi internal dan eksternal dari bisnis. Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, mengejar peluang, dan menghadapi ancaman yang ada. A few moments later. Baiklah, kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual. Nah, bagaimana sih kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual ini? Jadi, untuk kreativitas ini merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, dan konsep orisinal yang bermanfaat dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuannya untuk mendorong pengusaha untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang baru, menginspirasi inovasi dalam mengembangkan produk atau layanan, dan membangun daya saing dan keunggulan kompetitif. Contohnya seperti pengembangan produk organik baru dari hasil pertanian lokal, atau pemanfaatan limbah pertanian untuk menghasilkan energi terbarukan. Selanjutnya, invensi. Jadi, invensi ini merupakan hasil dari proses kreatif yang menghasilkan ide baru atau penemuan yang dapat diterapkan dalam bentuk produk, proses, atau teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuannya itu untuk menciptakan solusi baru untuk masalah lingkungan dan pertanian.
Lalu untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Dan untuk memperkuat daya saing dan penetrasi pasar produk agroindustri. Contohnya itu penemuan teknologi irigasi hemat air untuk pertanian atau pengembangan produk pakan ternak organik yang ramah lingkungan. Selanjutnya inovasi. Inovasi ini melibatkan penerapan invensi atau ide baru ke dalam praktik atau proses yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, atau nilai tambah produk atau layanan dalam kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuannya untuk menghasilkan produk atau layanan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, lalu untuk meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar produk agroindustri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Contohnya dengan pengembangan metode pengolahan makanan organik yang inovatif, atau penerapan teknologi digital dalam manajemen rantai pasok agroindustri. Selanjutnya HKI atau hak kekayaan intelektual, di mana ini merujuk pada hak-hak hukum yang melindungi karya-karya intelektual atau kekayaan imaterial yang dihasilkan dari aktivitas kreatif, inovatif, dan inventif termasuk dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuannya untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak pencipta atau pemilik karya intelektual dan mendorong inovasi, kreatif, dan invensi dalam riset dan pengembangan serta memastikan bahwa pencipta atau pemilik mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Contohnya, hak cipta atas buku, panduan pertanian organik, atau paten atas teknologi pengolahan limbah pertanian menjadi pupuk organik. A few moments later. Baik, memasuki materi terakhir yaitu tentang rencana bisnis dan modal bisnis. Nah, untuk rencana bisnis ini ada beberapa tahap yang harus dipahami, yaitu tujuan dari bisnisnya itu apa, strategi, pemasaran atau rencana pemasaran, analisis keuangan, dan langkah-langkah pelaksanaan. Ada beberapa komponen dalam rencana bisnis. Yang pertama, ringkasan eksekutif, yaitu adalah ikhtisar singkat tentang visi bisnis, target pasar, produk atau layanan, dan proyeksi keuangan. Selanjutnya ada deskripsi bisnis, di mana ini penjelasan mendalam tentang visi, misi, nilai, dan tujuan dari bisnis. Ketiga, ada analisis pasar terkait dengan evaluasi pasar target, pesaing, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, yang keempat yaitu strategi pemasaran. Ini termasuk dalam rencana untuk memasarkan produk atau layanan kepada konsumen target. Selanjutnya, rencana operasional, yaitu rincian tentang bagaimana bisnis ini akan dijalankan sehari-harinya, termasuk rantai pasokan, manufaktur, dan pengirimannya. Berikutnya, rencana manajemen. Ini termasuk struktur organisasi, peran, tanggung jawab, karyawan, dan kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah analisis keuangan, termasuk proyeksi pendapatan, biaya, laba, dan aliran kas. Yang terakhir adalah resiko dan pengendalian, yaitu mengidentifikasi risiko yang mungkin akan dihadapi saat berbisnis dan strategi untuk mengelolanya. Nah, selanjutnya kita memasuki materi model bisnis. Model bisnis ini adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dalam konteks pasar yang dituju. Beberapa jenis model bisnis. Yang pertama, e-commerce atau penjualan produk atau layanan secara online melalui platform e-commerce. Kedua, langganan, yaitu penawaran berlangganan produk atau layanan dengan pembayaran reguler. Ketiga, marketplace, di mana ini adalah platform yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi. Keempat, ada
freemium atau penawaran versi dasar produk secara gratis dengan opsi untuk meningkatkan ke versi premium berbayar. Kelima, bisnis sosial. Model bisnis yang mengutamakan dampak sosial positif sambil menciptakan nilai finansial. 6. Franchise. Lisensi untuk menggunakan merek dagang dan sistem bisnis dari pemilik merek dagang. 7. Manufaktur atau membuat produk fisik untuk dijual kepada konsumen atau bisnis lain. 8. Layanan profesional atau menyediakan layanan konsultasi, perencanaan, atau desain kepada klien. A few moments later. Nah, baiklah, itu tadi pemaparan singkat saya tentang kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Semoga penjelasan saya tadi bisa dipahami dan bisa membantu teman-teman sekalian yang ingin membuka suatu bisnis. Untuk memulai bisnis, kita memerlukan banyak sekali perencanaan, persiapan, mulai dari mental kita, lalu tentang apa yang akan kita buat, apa yang kita akan jadikan bisnis, bagaimana manajemennya, bagaimana kita menganalisis pasar. Itu semua harus kita lakukan jika kita ingin memulai suatu usaha. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Mistik. Eksploitasi wirausaha salah haus lagi puasa nyontek catatan dulu ini